Halo, hai semua. Kembali lagi dengan Andi, Tarot In. Kita sudah memasuki bulan Maret. Reading ini bukan untuk bulan Maret, tapi ini sifatnya lebih timeless reading ya. Temanya sendiri, 7 hari ke depan untukmu ya. Di sini An sudah punya 3 pile seperti biasa. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Yang bisa dipilih dengan intuisi Happy Souls, atau apabila Happy Souls menyukai kristal, jadi An akan taruh kristal di atas setiap pile untuk mempermudah Happy Souls mungkin memilih pile yang tepat untuk Happy Souls. Oke, ini adalah pilihan untuk Happy Souls. Di atasnya sudah An taruh kristal. Jadi Happy Souls tinggal memilih kira-kira yang paling menarik untuk Happy Souls yang mana ya. Dan pilihan pertama di sini ada batu tourmaline yang warnanya hitam pekat seperti ini ya. Tapi dia ada glossy, agak metallic gitu ya. Dan pilihan kedua adalah batu kyanite, warnanya biru tua, ya. Tapi kalau disinari dalamnya warnanya biru muda. Kemudian di sini ada batu herkimer untuk pilihan ketiga, warnanya putih ya. Herkimer. Oke, ini adalah pilihan untuk Happy Souls. Seperti apakah 7 hari ke depan untuk Happy Souls? Kita akan langsung ketemu di pile Happy Souls. See ya! Hai, kamu adalah pilihan pertama yang memilih batu tourmaline. Batunya hitam ya. Tidak terlihat, jadi taruh sini aja di atas batu selenite. Oke. Kita akan ambil dari tarotnya dulu, nanti oracle-nya terakhir. Dan An mengambil dari 2 kartu tarot, yaitu dari Steampunk Tarot dan dari Witches Tarot ya. Kita lihat dulu dari Steampunk, kamu mendapatkan Ace of Wands, nice. The Hierophant, Ace of Cups, dan The Empress. Wow, nice. 7 hari ke depan untukmu, sepertinya rasanya tidak terlalu sulit. Tidak banyak hambatan, tidak banyak halangan ya. Mungkin kamu akan diingatkan lagi untuk melakukan hal-hal yang tradisional, melakukan hal-hal yang by the book gitu ya. Mengikuti aturan, mengikuti step-step dan langkah-langkah yang mungkin sudah ditetapkan, entah ini mengenai kehidupan ataupun pekerjaan kamu, atau sebuah keinginan. Mungkin kamu terinspirasi oleh sesuatu dan itu memberikan kamu keinginan tentang sebuah ide baru. Dan bukan hanya itu, dengan Ace of Wands di sini, dengan ide baru kamu, biasanya kamu akan menemukan peluang baru untuk dapat melakukan ataupun meraih apa yang kamu mau. Ace of Wands di sini kalau bicara tentang 7 hari, berarti mungkin ini sesuatu yang bisa kamu implementasikan dalam 1 minggu, yang bisa kamu capai dalam 1 minggu. Atau mungkin ide yang mungkin jangka panjang, tetapi kamu mulai mendapatkan inspirasinya, gagasannya itu di 7 hari ke depan ya. Entah mengenai apapun itu. Bisa mengenai pekerjaan kamu, bisa mengenai kehidupan secara general, bisa mengenai hubungan, dan lain sebagainya ya. Dan Ace of Cups ini ada 2 ace ya di sini, di mana itu istimewa ya ketika kamu mempunyai 1 minggu dan kamu punya 2 ace di sini. Berarti ada 2 kesempatan, ada 2 peluang, dan ada hal yang memang kamu inginkan ya, yang ingin kamu capai dengan Ace of Cups di sini yang dekat di hati kamu. Entah apapun itu, tapi mungkin kamu ingin lakukan sejak lama, mungkin tidak sempat gitu ya, dan 7 hari ke depan kamu mencoba untuk bisa mewujudkan hal itu. An rasa ini bukan sesuatu hal yang besar atau hal yang mungkin perlu pengorbanan gitu, enggak ya. Tapi mungkin ini adalah hal yang kamu inginkan. An juga melihat di sini ada koneksi baru, ada komunikasi baru dengan seseorang yang baru, dan dengan potensi-potensi yang An rasa baik ya. Karena ini merupakan kartu-kartu yang positif di sini. Jadi 7 hari ke depan, keinginan kamu yang berupa ide diwakili ya.
Dan keinginan kamu yang berupa perasaan juga diwakili di 7 hari ke depan ya. Kamu bisa mencapai atau bisa mencoba mewujudkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan di 7 hari ke depan. Dan dengan The Empress di sini, mungkin kreativitas kamu benar-benar sedang on fire gitu ya di 7 hari ke depan. The Empress itu adalah sebuah energi yang menyatakan kesuburan, kreativitas, keibuan gitu ya. Tidak berarti kamu harus wanita, tapi dengan keibuan ini berarti ada energi yang merawat, membangun gitu ya, menumbuhkan sesuatu dan membangun yang pasti ke arah yang baik. Jadi An melihat dengan 7 hari ke depan kamu di kartu awal ini, kamu mempunyai kesempatan untuk menuangkan ide-ide kamu, menuangkan ekspresi, emosi, dan pikiran kamu ya, sehingga itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kamu. Karena di Empress ini juga berbicara tentang masa depan. Jadi mungkin 7 hari ke depan kamu bisa merencanakan masa depan kamu berdasarkan ide-ide dan gagasan kamu serta passion atau perasaan kamu ya. Dengan 2 Ace dan 2 Major Arcana, An rasa minggu depan kamu 7 hari ke depan nanti akan baik-baik saja dan An lihat malah kayak lebih on fire gitu loh. Bagaimana kamu benar-benar menuangkan, mengekspresikan apa yang kamu inginkan ya dalam hal perasaan dan pikiran ke dalam step-step langkah-langkah nih yang harus kamu lakukan tetapi secara tradisional gitu ya, step by step An lihat untuk mencapai masa depan yang lebih baik untuk kamu. Amin. Kemudian kita akan lihat dari The Witch's Tarot ya. Ini An sudah ambil 4. Oh my goodness, The Empress lagi. Again, The Empress. See? Di sini ada dari Steampunk Tarot kamu mendapat The Empress dan dari Witch's Tarot kamu mendapat Empress juga. Dan ini seperti condong saling melihat satu sama lain gitu ya. An merasa kamu akan semakin mengenali keinginan kamu. Kamu semakin mengetahui apa yang kamu ingin lakukan, apa yang kamu ingin wujudkan dalam hidup kamu. An merasa kamu semakin mengenal diri kamu sendiri dan itu menumbuhkan energi baru di dalam diri kamu yang adalah energi The Empress ini ya. Karena energi The Empress adalah energi seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan seseorang yang bisa mewujudkan, mampu secara mandiri untuk melakukan atau mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan mungkin di 7 hari ke depan, kamu mempunyai gagasan atau ide tiba-tiba ya, yang mungkin sesuai dengan harapan kamu, yang mungkin sejalan dengan passion kamu, perasaan kamu, sehingga kamu merasa mampu untuk mewujudkan hal tersebut, mampu untuk berkreasi, karena lagi-lagi di Empress Double ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang ingin kamu ciptakan. Ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan. Tetapi dengan konfirmasi The Empress ini, 7 hari ke depan, kalaupun ada rencana apapun yang kamu inginkan, please, rencanakanlah, pikirkanlah dengan passion kamu, karena saat itu adalah saat kamu benar-benar on fire atau benar-benar fokus terhadap daya kreasi kamu, sehingga mungkin akan membawa kamu kepada sesuatu yang lebih baik di masa depan. Oke, kemudian 8 of Wands, nice. 4 of Pentacles, oke. Dan yang terakhir, The Sun, what? Wow, kamu dapat 4 Major Arcana dalam satu bacaan ini. Ternyata glare ya. Oke, naikin ke atas supaya tidak terlalu glare. Ya, The Sun, kamu mendapatkan The Sun menutup tebaran reading kamu ya. 8 of Wands, ya ada sesuatu yang memang kamu tunggu, yang kamu ingin tahu ya, entah ini berupa informasi ataupun komunikasi yang mungkin kamu butuhkan, yang mungkin kamu ingin dapatkan entah dari seseorang atau dari instansi, perusahaan, atau apapun yang mungkin berkaitan dengan apa yang kamu harapkan tadi atau sesuai dengan passion kamu tadi ya. Mungkin ini berhubungan dengan Pentacles kamu juga karena ada 4 of Pentacles di sini yang menandakan
kamu sedang mencoba memikirkan bagaimana caranya mendapat passive income mungkin ya. Karena An melihat di sini dengan Four of Pentacles ya. Ini seperti seseorang yang berada di atas materinya sendiri gitu ya. Lihat, ini dia menahannya dengan kaki, dia memeluknya dengan tangan, kemudian dia mungkin jepit dengan pahanya gitu ya. Tapi ini seperti tidak ingin kehilangan sesuatu. Singkatnya tidak ingin kehilangan materinya ya. Mungkin kamu sudah merencanakan pensiun awal gitu ya. Dengan mencoba memikirkan gimana ya caranya supaya gue dapat passive income. Four of Pentacles tetapi juga conjunction dengan Ace of Cups. Kamu bukan orang yang hanya ingin bekerja di satu perusahaan gitu ya sampai kamu tua gitu, tidak sih. An merasa kamu adalah seseorang yang sangat aktif ya, pikirannya aktif dan juga mungkin kamu bekerja di bidang yang kreatif sehingga kamu merasa dengan bidang kreatif ini kamu harusnya bisa lebih kreatif dalam menciptakan sumber-sumber penghasilan baru dari pekerjaan kamu ya. Kamu memang tidak ingin hanya bekerja terus gitu ya sampai ke usia kamu pensiun. An merasa bahwa kamu ingin mencoba mengembangkan passion kamu ya supaya kamu bisa mendapatkan income di sini. Dan bisa kamu peluk nih. An merasa ada sense passive income di sini yang mungkin kamu ingin coba pelajari dan mungkin kamu mau menciptakannya untuk kamu sendiri supaya masa pensiun kamu nanti tidak akan pusing lagi. Bahkan kamu akan bisa tenang dan mungkin menemukan hal baru untuk dapat enjoy atau menikmati masa pensiun kamu dengan damai. Tetapi dengan keluarnya The Sun di 7 hari ke depan, An merasa kamu akan diberikan pencerahan, kejelasan dari ide-ide kamu nanti ini ya. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali seperti apa gitu ya. Dengan The Hierophant di sini juga An melihat mungkin kamu perlu untuk mengkonsultasikan sesuatu dengan seorang guru, dengan seorang mentor, dengan seorang yang lebih tua daripada kamu, ataupun seseorang yang mempunyai pengalaman di bidang yang kamu minati ya, yang sesuai dengan passion kamu, dan dia memiliki pengalaman sehingga kamu bisa belajar dari dia atau bisa hanya menggali informasi, misalnya awalnya seperti apa ya, harus ngapain dulu ya gitu. Jadi ada sense di sini yang kamu harus pelajari karena dengan Eight of Wands conjunction dengan The Hierophant, An merasa ini adalah sesuatu informasi, suatu pengetahuan, wawasan ya, komunikasi yang perlu kamu lakukan untuk mewujudkan apapun yang kamu harapkan tadi ya. Dengan Ace of Cups dan Ace of Wands, pikiran dan perasaan kamu ini sepertinya 7 hari ke depan akan selaras. Dan ini yang kamu harus lakukan dengan informasi dan komunikasi yang mungkin kamu dapatkan untuk memperkaya pengetahuan kamu sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan. 7 hari ke depan mungkin An rasa akan lebih banyak bergulat dengan ide ya, daya cipta, dan kreasi kamu untuk kehidupan kamu selanjutnya. Oke, kemudian kita akan lihat oracle-nya. Dari Moonologi, look at the bigger picture ya. Full moon in Sagittarius. Look at the bigger picture. An rasa ini adalah sesuatu yang mengkonfirmasi bahwa kamu semakin mengenal diri kamu sendiri. Apa yang kamu ingin lakukan, apa yang kamu ingin wujudkan, apa yang kamu dapat ciptakan di dalam kehidupan kamu. Look at the bigger picture. Cobalah lihat dari gambaran yang lebih besar. Kamu mau hidup seperti apa? Itu ya mungkin yang An rasakan di sini. Entah apapun yang mungkin kamu sedang lakukan saat ini, cobalah ambil perspektif dari hal yang lebih besar. Misalnya saja, kamu sebenarnya sudah tidak terlalu nyaman bekerja di tempat kamu saat ini ya. Tapi kamu punya tujuan untuk mengumpulkan modal, untuk melakukan sesuatu yang kamu ingin coba wujudkan di sini ya. Jadi ketika kamu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di pekerjaan kamu ya, entah apapun itu, apakah environment-nya, ataukah atasannya, ataukah pekerjaannya sendiri gitu ya. Mungkin memang bukan sesuatu hal yang baik untuk menahan
perasaan ya. Tetapi ketika kamu melihat bigger picture di sini, apa yang kamu inginkan ya dari apa yang kamu kerjakan tadi, misalnya mungkin let's say kamu akan bertahan sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi karena kamu mau mengumpulkan modal tadi ya. Nah, bisa saja kamu menggunakan kesempatan kamu di dalam bekerja itu sebagai sebuah fase belajar. Jadi kamu tidak perlu memikirkan yang mungkin tidak menyenangkan di dalam mengerjakan pekerjaan kamu gitu ya. Kamu hanya lakukan saja karena kamu tahu tujuan kamu kemana. Kamu tahu kamu ingin apa gitu ya. Jadi tidak akan terlalu ribet dengan masalah yang kecil-kecil. Misalnya ketika coworker kamu mungkin tidak menyenangkan, beda ya. Tapi kalau memang sudah ada hal-hal yang tidak baik berlaku ya, atau seperti pengkhianatan, kemudian mungkin kamu difitnah gitu, itu berbeda ya. Tapi kalau hanya berbicara tentang kejenuhan, bosan mungkinnya dalam pekerjaan, look at the bigger picture. Apa yang kamu ingin dapatkan dari hal tersebut? Tetapi ketika apa yang kamu lakukan ini tidak menunjang apa yang kamu inginkan di masa depan atau tidak menunjang gambaran besar keinginan kamu seperti apa kehidupan kamu, ya tinggalkan saja gitu ya. Jadi semuanya itu diawali dari bigger picture, kemudian setelah rencana besar barulah disusun step-stepnya akan seperti apa. Step A seperti apa, step B seperti apa gitu ya. Jadi semuanya berasal dari gambaran yang besar, biasanya seperti itu. Kamu diminta untuk melihat lagi mimpi-mimpi kamu, melihat lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi pada saat kamu melakukan sesuatu, itu bukan hanya asal melakukan. Ya, yang penting gue nggak nganggur. Yang penting gue ada kerjaan. Karena bukan hal-hal itu yang Happy Souls mau ya. Merasa kamu punya gambaran besar bagaimana hidup kamu akan seperti apa dan mau seperti apa yang kira-kira kamu inginkan, lalu tariklah ke dalam step-step rencana detail kamu seperti apa, dan hari demi hari kamu coba lakukan hal-hal tersebut, rencana-rencana kamu, supaya apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu pikirkan itu benar-benar dapat terlaksana. Oke? 7 hari ke depan mungkin berhubungan dengan pemikiran kamu tentang masa depan, passion kamu tentang sesuatu yang ingin kamu wujudkan di masa depan. Kamu harus melakukan apa-apa saja di dalam kehidupan kamu untuk mencapainya. Oke? Kemudian dengan Angel and Ancestors, kamu mendapatkan High Priest. Wow. The Empress, the Hierophant, dan High Priest. Kamu mungkin mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kamu ya. Entah apapun itu, tapi dengan intent and create di sini. See, create another creative thing, tentang membangun, tentang menciptakan ya. Tidak harus bersifat keagamaan, tetapi mungkin bersifat sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih mulia. Karena di sini keluar Hierophant dan High Priest ya. Mungkin bisa berhubungan dengan sesuatu yang bersifat keagamaan, entah kamu ingin menambahkan atau meningkatkan spiritualitas kamu, why not? Dan 7 hari itu singkat sekali, sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, just do it, lakukanlah. Kamu mau berkreasi apapun, kamu mempunyai aspirasi apapun, lakukanlah. Karena hidup itu kan trial and error ya, kita nggak tahu sebelum kita mencoba. Jadi 7 hari ke depan kamu akan ditantang untuk mencoba merencanakan, memikirkan apa yang kamu ingin capai dalam hidup kamu dengan melihat gambaran yang lebih besar. Look at the bigger picture dan intend and create. Dengan sesuatu yang memang ada di dalam pikiran kamu, gagasan dan ide-ide kamu, dan sesuai dengan passion kamu. Ya, tidak ada yang menjamin kamu akan berhasil, tapi kamu pasti tidak akan berhasil kalau kamu tidak mencoba. Oke? Kemudian dari Angel Answers, the last card, kamu mendapatkan Meditation brings answers. Ya. Mungkin ada sesuatu yang memang kamu pertanyakan ya. Dan kamu diminta untuk meditasi. Mungkin bisa berdoa
Mungkin bisa melakukan saat hening hanya dengan kamu dan diri kamu sendiri. Karena meditation di sini dia bilang akan memberikan jawaban kepada kamu ya. Entah pertanyaan kamu apa, apakah pertanyaan kamu tentang masa depan hubungan kamu, karir kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, kehidupan kamu secara general, apapun itu dia bilang meditate ya. Karena meditasi itu akan memberikan jawaban kepada kamu, walaupun mungkin jawabannya bukan yes or no, straight to the point seperti itu, tidak ya, tapi mungkin akan lebih menginternalisasi diri kamu sendiri ya, ke dalam, sehingga kamu mengetahui keberadaan kamu di sini, keberadaan kamu di dunia ini, apa yang ingin kamu lakukan. 7 hari ke depan sepertinya terdengarnya berat, tapi rasa tidak, karena setiap hari, setiap manusia constantly learning ya, terus belajar tentang dirinya sendiri terutama, juga belajar tentang sekitarnya, dan bagaimana dia menyesuaikan keinginan, kemauan dirinya dengan lingkungan dan sekitarnya. Bermeditasilah, cobalah saat hening, atau berdoa langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan jawaban. Kamu bisa minta dibimbing oleh spirit guides kamu, mungkin leluhur kamu, entah malaikat, atau siapapun yang kamu percaya, juga semesta ini, maka kamu akan menemukan jawaban yang mungkin kamu tanyakan. Ya, 7 hari ke depan, tapi akan ada enlightenment dengan the sun di sini. An melihat ada enlightenment, wow. An baru melihat seperti ada 2 sun ya di sini ya. Sama imagery-nya ya. Mungkin akan mendapatkan jawaban dengan the sun ini ya, dengan meditasi, dengan berdoa tadi, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu tanyakan mungkin sejak lama ya. Baik. Itu adalah 7 hari ke depan untuk kamu. Dengan periode yang tidak terlalu lama, mungkin kamu bisa langsung mengimplementasikan apa yang kamu inginkan, dan 7 hari ke depan itu nanti akan sangat bermanfaat untuk masa depan kamu berikutnya. Amin. Oke, happy souls dan viewers semua, terima kasih sudah menonton video ini. An harapkan happy souls dan viewers menyukainya. Untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share ya, dan menjadi happy souls tribes. You are awesome, happy souls. I'm sending you love and light. See ya. Happy souls, kamu adalah yang memilih pile 2 dengan kyanite stone ya. Oke, kyanite stone ini aku suka sekali karena kalau disinari ya, di tengahnya ini warnanya biru muda, walaupun luarnya warna biru tua. Bagus deh. Sekarang kita akan lihat reading untuk kamu 7 hari ke depan untuk kamu ya. Oke, dengan Steampunk Tarot dan The Witches Tarot, An sudah ambil beberapa kartu di sini, menarik beberapa kartu sesuai dengan spirit guides. Oke, kamu mendapatkan Knight of Pentacles, Nine of Cups, wow, nice. Seven of Cups, oke. The High Priestess, nice. Oke, 7 hari ke depan kamu, terasa seperti mungkin akan seperti gambling mungkin ya. Kamu akan dihadapkan oleh banyak pilihan. Ini adalah sebuah energi pilihan. Seperti seseorang yang sedang melihat-lihat etalase toko ya. Ini kan. Pilih yang mana, yang paling bagus yang mana ya. Apakah di sini dengan bangunan atau di sini dengan apa ini? Hati atau apa? Jadi ada pilihan ya. Di sini ada dragon tuh. Ya mungkin memang harus kamu lakukan di 7 hari ke depan. Entah pilihan tentang apa, tapi karena ini adalah elemen cups, pilihan ini berhubungan dengan perasaan. Perasaan kamu dengan passion kamu, hubungan antara kamu dengan pasangan, oke? Tetapi dengan Knight of Pentacles di sini, An melihat kamu sedang fokus untuk membangun apa yang kamu inginkan saat ini. Entah mungkin kamu sedang lagi rajin menabung ya, rajin berinvestasi, sesuatu yang sangat stabil yang kamu lakukan, dan hal itu kamu percaya akan memenuhi semua keinginan kamu dengan Nine of Cups di sini ya. Tetapi kemudian kamu akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Kamu punya mimpi-mimpi mungkin ya. Di sini An merasa bukan ilusi, tapi lebih ke arah mimpi.
kamu dihadapkan oleh mimpi-mimpi yang mungkin kamu punya sejak lama, punya sejak kecil, dan 7 hari ke depan mungkin mimpi-mimpi itu akan kembali kepada kamu, dan seperti gambling gitu ya, kamu mau pilih yang mana, tang ting tung. Yang mana yang terbaik untuk kamu? Dan oleh karenanya muncullah The High Priestess di sini, karena kamu mungkin akan kebingungan di sini, akan mempunyai suatu kebimbangan juga, sehingga kamu membutuhkan untuk kembali lagi ke dalam intuisi kamu. Dengan The High Priestess, kamu diminta untuk mendengarkan, mencoba menyerahkan guidance ya, atau bimbingan-bimbingan tersebut kepada hati nurani kamu atau intuisi kamu. Apa yang kira-kira akan kamu pilih? Ini bisa apa saja ya, bisa mimpi kamu, bisa tentang hubungan kamu dengan seseorang, atau hubungan kamu dengan pertemanan, keluarga, bisa seperti itu. Karena Seven of Cups ini berbicara tentang perasaan yang mungkin belum terwujud gitu ya. Yang mungkin masih dalam angan-angan, masih dalam impian. Sehingga kamu akan menghadapi sesuatu yang mungkin sulit kamu putuskan karena belum ada di depan mata, belum kamu miliki. Dan pilihan-pilihan ini berkenaan dengan sesuatu yang kamu sangat inginkan, karena ini adalah mimpi gitu ya. Angan-angan, hayalan mungkin ya. Jangan sampai kemudian kamu terjebak dalam ilusi tapi ya. Sehingga kamu harus tetap di-guide atau dibimbing oleh intuisi kamu, dibimbing oleh hati nurani kamu, kira-kira mana yang terbaik untuk kamu. Sehingga kamu tidak terjebak dengan ilusi kamu ya, dengan keinginan conjunction dengan Seven of Cups di sini. Merasa ketika kamu memikirkan hal ini, kamu merasa apa yang kamu inginkan apabila tercapai, kamu akan mempunyai segalanya. Kamu akan merasakan sangat-sangat bahagia. Nine of Cups. Oleh karena itu, kamu tidak bisa salah memilih. Karena ketika salah memilih, mungkin kamu tidak akan merasakan Nine of Cups. Dan Knight of Pentacles di sini, merasa kamu sendiri mempunyai kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih stabil. Kecenderungan untuk memilih sesuatu yang tidak instan. Bukan sesuatu yang langsung serta-merta datang kepada kamu, gak ada prosesnya gitu. Melihat kamu akan lebih nyaman apabila hal tersebut datang secara bertahap, melalui proses, dan konstan gitu. Kamu adalah seseorang yang menyukai kestabilan. Oleh karena itu ketika kamu dihadapkan oleh banyak sekali pilihan, kamu akan kebingungan, kamu akan pusing. Karena kamu adalah seseorang yang grounded. Dan ketika kamu berhayal, itu membuat kamu lepas dari tanah gitu ya. Karena ketika kamu grounded, kamu berdiri, berpijak, bumi, menginjak realita. Tetapi ketika kamu dihadapkan oleh berbagai pilihan ini, jangan sampai kamu melepaskan pijakan kamu. Dan semakin bingung untuk sesuatu yang kamu pilih, sehingga kamu akan salah memilih nantinya. Jadi kamu harus perhatikan dua energi ini ya, dengan Knight of Pentacles dan The High Priestess. Kamu diminta untuk terus grounded, berpijak pada realita, dan juga mengandalkan intuisi kamu di 7 hari ke depan yang berurusan dengan pilihan tadi ya. Dari The Witch's Tarot, kamu mendapatkan Eight of Cups. Oke. King of Cups, wow, conjunction with Nine of Cups. Ace of Swords, yes, kamu harus banyak mengetahui informasi, clarity, harus ada dulu clarity dari apapun yang kamu inginkan ini ya. Karena dengan Ace of Swords yang conjunction dengan Seven of Cups di sini, tidak ada sesuatu yang bisa kamu pilih, tidak ada sesuatu yang bisa kamu pertimbangkan. Kamu tidak bisa memilih apapun ketika itu tidak didasarkan oleh informasi apapun atas pilihan-pilihan kamu. Kecuali ketika kamu memilih dengan intuisi di sini ya, berbeda. Kamu tidak mempunyai dasar informasi atau pengetahuan apapun tentang hal-hal yang kamu bisa pilih, kamu langsung bisa memilih yang tepat untuk kamu karena intuisi itu seperti insting di dalam hewan ya. Instingnya ketika dia terancam, hewan akan langsung menyerang atau melarikan diri ya. Kamu terapkan di dalam memilih pilihan kamu nanti dengan intuisi, dan yang pasti kamu juga ikuti hati nurani kamu.
Wow, karma. The High Priestess di sini conjunction dengan karma. Karma di sini adalah kartu judgment ya. Kalau di traditional tarot. Karena dengan The Witch's Tarot di sini karma munculnya. 7 hari ke depan memang kamu harus hati-hati dalam memilih sesuatu atau dalam mengambil keputusan. Karena ketika keputusan itu tidak berdasarkan intuisi kamu, menyangkal perasaan dan hati kamu sendiri, itu kemungkinan akan menimbulkan karma. Karmanya glare, sorry. Oke, nggak melihat tadi ya. Oke, kita naikin ke atas supaya tidak glare. Jadi karma ini akan membawa kamu ke tempat yang tidak terlalu nyaman sebenarnya. Entah ini karma baik atau karma buruk, dan merasa keputusan kamu ini nantinya akan mempunyai konsekuensi terhadap karma. Entah itu karma baik atau karma buruk. Jadi ketika kamu memutuskan sesuatu yang baik, pasti akan memberikan karma baik kepada kamu. Tetapi ketika kamu memutuskan sesuatu yang buruk atau milih sesuatu yang buruk, kemungkinan itu pun akan memberikan karma yang buruk kepada kamu. That's why kamu harus mengandalkan The High Priestess ini. Ini bukan sesuatu yang untuk ditakutkan gitu ya, untuk dicemaskan, bukan, karena karma di sini sama saja dengan konsep tabur tuai ya. Ketika kamu menabur, pasti kamu akan menuai. Jadi ketika kamu mengambil satu pilihan pun, konsekuensinya pun akan terbawa dengan pilihan tersebut. Oleh karena itu kamu butuh kejelasan atau butuh informasi, clarity gitu ya di sini. Dan kamu akan mendapatkan itu sebelum kamu memilih. Dengan mendengarkan intuisi kamu. King of Cups di sini yang conjunction dengan Nine of Cups, ini adalah seseorang yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin kamu hormati ya, kamu respect terhadap dia. Dan seseorang yang ingin kamu bahagiakan. Entah ini mungkin orang tua kamu, karena dengan King di sini energinya maskulin, jadi mungkin ini ayah kamu. Mungkin kamu ingin membuat bangga ayah kamu, atau siapapun yang mungkin dekat di hati kamu, entah mungkin ini pasangan kamu ya, tidak harus laki-laki, walaupun di sini maskulin. Tapi 7 hari ke depan ada seseorang yang ingin kamu bahagiakan sepertinya ya. Dan orang itu akan bahagia dengan King of Cups di sini. Oh, masih glare ternyata ya. Oke, ini hitam, jadi kayak refleks cahayanya lebih kuat. Oke, taruh sini dulu. Dan ada Eight of Cups di sini, conjunction dengan Knight of Pentacles, terlihat Pentacles dan Knight. Ya, mungkin adalah energi yang paling lambat dari semua elemen. Elemen Cups, elemen Swords, dan elemen Wands. Ya, di sini Pentacles adalah energi yang paling stabil. Tetapi conjunction dengan Eight of Cups di sini, si Eight of Cups dan Nine of Cups. Ada sesuatu yang memang kamu harapkan dan itu seperti seseorang ini ya, yang sedang melihat ke atas langit. Sepertinya kamu diingatkan, kamu berani bermimpi, tapi tetap menginjak bumi, tetap menginjak realita. Kamu berani bermimpi, tetapi coba kondisikan dalam realita kamu seperti apa. Sehingga kamu tidak perlu meninggalkan apa yang sebenarnya sangat kamu inginkan. Eight of Cups biasanya energi seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya lagi ya. Energi yang pergi, meninggalkan, dan mencari yang lain. Tujuan yang berbeda. Mungkin kamu tidak harus meninggalkan apa yang kamu inginkan nih, karena di sini cups-nya semua masih berdiri tegak. Kamu masih bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan di sini, mungkin dengan membahagiakan orang tua kamu, membahagiakan pasangan kamu ya. Dengan King of Cups di sini adalah seseorang yang sangat kamu hargai, kamu hormati, someone that you look up to ya. Eight of Cups juga berbicara tentang ikuti naluri. Ikuti hati nuranimu, naluri kamu ya.
Karena itu adalah sesuatu yang paling natural, naluri. Dan mungkin ada sesuatu yang hilang yang mungkin kamu ingin dapatkan kembali. Dan di 7 hari ke depan, kamu akan mendapatkan kejelasan tentang sesuatu yang harus kamu pilih. Yang harus kamu lakukan adalah mengikuti intuisi kamu, agar kamu mendapatkan karma yang baik, bukan sebaliknya. Baik, sekarang kita akan lihat oracle-nya. Dari Moonology, kamu mendapatkan, wow, conclusion are within reach. Wow, nice. Kesimpulannya, jadi kamu bisa memutuskan sesuatu karena kamu sudah bisa menyimpulkan sesuatu, karena kesimpulan sudah dekat. Are within reach. Kesimpulannya sudah mendekati kamu ya. Kamu akan mendapatkan kesimpulan dari banyak hal yang kamu mungkin harus pilih dan putuskan ini, sehingga kamu dapat memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Dan kamu pada akhirnya dapat memutuskan apa yang kamu inginkan, yang sesuai dengan intuisi dan hati nurani kamu. Oke? Kemudian dari Angel Ancestors, kamu mendapatkan Autumn, release the old and rest. Wow, nice. Ini berhubungan dengan Eight of Cups ya, release the old. Eight of Cups itu juga berbicara tentang melepaskan. Yang tadi rasa dengan star di sini ya. Melepaskan sesuatu yang sudah tidak diharapkan. Tetapi dengan Eight of Cups yang masih sangat utuh di sini, nggak ada yang pecah, kamu masih bisa mengusahakan apa yang kamu inginkan untuk dapat terjadi ya. Apapun itu. Tetapi dengan membuang semua hal yang sudah tidak mendukung kamu, tidak memberikan kamu kebahagiaan, meninggalkan semua hal yang membuat kamu tidak happy, ya. Dan cobalah untuk istirahat di sini, and rest. Karena ketika kamu harus memutuskan sesuatu, kamu kan selalu berpikir, pasti kamu akan selalu memikirkan hal itu terus-menerus. Pada saat kamu istirahat, malah kamu akan menemukan jawabannya. Tetapi karena ini tentang keputusan ya, bukan jawaban terhadap sebuah pertanyaan, lebih ke arah apa yang harus kamu putuskan, jadi Anne merasa juga kamu butuh istirahat. Istirahat dahulu dari pikiran-pikiran yang membelenggu kamu karena conclusion are within reach. Karena kesimpulan juga nanti akan datang kepada kamu, karena kamu sudah memikirkannya ya. Kamu tinggal mencoba mendengarkan intuisi kamu dan mengikutinya, supaya apa yang kamu putuskan nanti benar-benar dapat menuntun kamu kepada karma yang baik. Oke, apapun itu ya, tentang mimpi, tentang hayalan, tentang keinginan, tentang cita-cita kamu yang ingin kamu wujudkan, apapun itu. Tapi yang pasti kamu diminta untuk calm, ya, tenang, istirahat. Karena intuisi tidak bisa kamu dengarkan ketika kamu cemas, ketika kamu khawatir. Tetapi dengan naluri, intuisi, hati nurani yang kamu dengarkan, kamu akan mendapatkan jawaban yang terbaik untuk kamu. Oke? Kemudian dari Angel Answers, kamu mendapatkan, wow, peaceful resolution. Anne tidak melihat ada sebuah konflik di sini ya, walaupun di sini ada peaceful. Tapi Anne merasa bahwa ada sesuatu yang akan kamu dapatkan dengan keputusan tadi, yaitu kedamaian dan ketenangan menjalani kehidupan kamu ke depan dengan peaceful resolution ini. Kamu akan menemukan jawaban yang terbaik untuk diri kamu sendiri di 7 hari ke depan. Tentang pilihan-pilihan kamu tadi, ya, tentang keputusan yang kamu pilih, itu akan memberikan ketenangan dan kedamaian, resolusi yang baik untuk hidup kamu. Kita ngomong tentang 7 hari ke depan, well itu tidak lama ya. Jadi 7 hari ke depan kamu akan diberikan dan dibimbing dengan informasi-informasi tentang apa yang harus kamu lakukan ke depan. Oke? Karena kamu mendapatkan peaceful resolution. Tidak ada konflik yang Anda lihat dengan pihak eksternal, tapi mungkin konflik ya dengan keputusan yang harus kamu ambil, konflik di dalam diri kamu sendiri. Tapi kamu akan tetap mendapatkan peaceful resolution. Resolusi yang akan menenangkan diri kamu, yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian untuk kamu.
Amin. Oke, ini adalah bacaan kamu, pile 2. Semoga ini dapat membantu kamu 7 hari ke depan. Terima kasih sudah menonton, happy souls dan viewers semua. Untuk viewers yang belum subscribe Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Soul Stripes. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, kamu adalah pile 3 ya. Happy Souls yang memilih batu Herkimer ini. Antarus ini dekat selenite. Kita akan lihat 7 hari ke depan untuk kamu ya. An sudah ambil dari Stimpang Tarot dan Witches Tarot. Kita akan lihat oracle-nya nanti di akhir. Oke. Kamu mendapatkan Ace of Swords, The Hanged Man, Ten of Wands, Four of Wands, wow. Oke, kita akan buka dulu semua. The Magician conjunction dengan Ace of Swords. Four of Swords. Oke, ini kayaknya saat pause untuk kamu dengan The Hanged Man conjunction dengan Four of Swords. Eight of Swords. Dan Nine of Cups. Nice. Oke. Oops. Sepertinya glare ya. Oke, mungkin di sini agak tidak terlalu silau. Ya. Ini adalah kartu kamu 7 hari ke depan. An melihat bahwa 7 hari ke depan kamu ini sepertinya agak banyak variasi ya, dinamis sekali. Tidak seperti 2 pile lainnya, 2 grup lainnya. Di sini An merasa kamu mempunyai sesuatu ya, yang mungkin akan menggantung kamu, entah apa itu, tapi membuat kamu mungkin seperti merasakan pause atau jeda ya, pada 7 hari ke depan. Ada sesuatu yang mungkin ingin kamu usahakan dengan Ace of Swords di sini ya. Tapi mungkin kamu tidak mengetahui banyak hal mengenai yang kamu ingin kerjakan tadi ya. Jadi kamu masih membutuhkan kejelasan tentang sesuatu itu. Walaupun sebenarnya An melihat dengan The Magician kamu merasa mampu. Kamu merasa mampu untuk mencapai hal tersebut ya dengan The Magician. Dengan Ace of Swords di sini mungkin ada perkembangan yang tidak sesuai dengan keinginan kamu ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, di mana kamu merasa sebenarnya kamu mampu melakukan hal tersebut, tapi hal itu berkembang ke arah yang tidak kamu harapkan, sehingga hal tersebut membuat kamu jadi tergantung seperti ini, bergantung dalam posisi jeda, posisi pause ya. 7 hari ke depan ada sense bahwa kamu juga diminta untuk mengevaluasi tentang sesuatu, mengevaluasi apa yang kamu lakukan ya, mengevaluasi situasi juga mungkin ya. Jadi ada energi yang meminta kamu untuk pause sejenak, jeda sejenak, untuk melihat, mereview, mengevaluasi apa yang seharusnya bisa kamu lakukan terhadap kondisi seperti yang mungkin saat ini sedang terjadi. Sebuah perkembangan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu ya. Karena dengan The Magician di sini, conjunction dengan Ace of Swords, kamu mempunyai power, kamu mempunyai kemampuan untuk merubah sesuatu. Kamu mempunyai kapasitas untuk merubah sesuatu, tapi tidak bisa serta-merta merubah hal tersebut seperti membalikan telapak tangan ya. Ini entah mengenai hal apapun yang kamu sedang hadapi. Dan 7 hari ke depan mungkin akan terasa agak berat dengan Ten of Wands di sini ya. Ten of Wands dan Eight of Swords. Seperti kamu tidak bisa melakukan apapun. Seperti kamu di blindfold, diikat gitu ya, tied up dan dikelilingi oleh swords seperti ini. Dan kamu merasa kamu tidak bisa berbuat apapun atau mungkin serba salah ketika ingin berbuat sesuatu. Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, diam lebih salah. Tapi ini bukan sesuatu hal yang berakhir ending dengan tidak menyenangkan ya. An rasa dengan ending Four of Wands dan Nine of Cups ada sesuatu yang harus memang kamu lakukan supaya
membawa kebahagiaan untuk kamu. Karena Nine of Cups adalah kartu keinginan. Dan Four of Wands di situ adalah sebuah selebrasi, sebuah perayaan, sesuatu yang memberikan sense kesuksesan, keberhasilan di sini dengan Four of Wands, kestabilan. Ya, jadi mungkin ini kaitannya dengan hubungan, relationship kamu dan siapapun ya, dengan pasangan kamu ataupun dengan pacar kamu, dengan keluarga kamu. Ada suatu hal yang mungkin berkembang di dalam hubungan tersebut yang tidak kamu inginkan, sehingga itu memberikan kamu waktu, ya, memaksa kamu untuk bergantung seperti ini, memaksa kamu untuk berjeda seperti ini, sehingga memberikan waktu untuk mengevaluasi, melihat kembali situasi, dan mereview apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Apakah sudah baik? Apakah sudah benar? Kenapa keadaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Kenapa keadaannya berkembang menjadi buruk mungkin ya? Karena itu membawa kamu seperti beban. Dengan Ten of Wands di sini, seseorang yang membawa beban seperti ini, kayu. Dan dengan beban ini, An melihat kamu seperti dalam kegelapan ya, butuh sinar yang terang. Seperti dalam kegelapan, kamu di blindfold. Di sini Ten of Wands juga kamu berada dalam kegelapan. Entah mungkin kamu bingung harus melakukan apa dalam kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tetapi kamu juga tidak tahu harus melakukan apa. Makanya kamu merasa seperti diikat, ditutup matanya, entah harus berbuat apa. Tapi ini sebenarnya An rasa adalah sebuah energi ilusi. Energi yang sebenarnya hanya ada di pikiran kamu sendiri. Seperti yang bisa dilihat, ini ikatannya tidak terlalu ketat, kamu bisa membuka ikatan tersebut, kemudian membuka penutup mata kamu. Lalu di sini tidak ada pagar yang terasa terlalu ketat sehingga kamu tidak bisa keluar gitu, tidak ya. Jadi apapun yang mungkin sedang kamu pikirkan itu hanya berada dalam pikiran kamu. Mungkin situasinya memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin memang situasinya berkembang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Entah ini berhubungan sama seseorang ya yang kamu baru kenal, bisa juga. Tidak harus pacar, tidak harus pasangan, tidak. Tapi adalah seseorang yang kamu baru kenal, mungkin kamu sukai gitu ya. Tapi perkembangan hubungan kamu tidak ke arah yang lebih baik seperti yang kamu inginkan, tapi malah sebaliknya. Sehingga membuat kamu berbeban gitu ya. Entah kamu suka sekali sama seseorang ini, ada energi relationship di sini ya. Dengan Nine of Cups, dengan Four of Wands di sini. Ace of Swords ini sepertinya adalah di pikiran kamu. Bagaimana kamu melihat dan berpikir tentang perkembangan yang saat ini sedang terjadi. Dan 7 hari ke depan kemungkinan kamu akan mengalami hal ini. Apa yang perlu kamu lakukan adalah stick to your own power. Ya, The Magician ini adalah power kamu nih. The Magician adalah kekuatan kamu. Kamu bisa merubah sesuatu. Jadi jangan sampai ketika mungkin di awal-awal kamu merasa kamu bisa merubahnya, kamu bisa melakukannya gitu ya. Tapi kemudian end up dengan Eight of Swords gitu. No, jangan ya. Karena apa yang kamu dapat lakukan itu adalah pilihan kamu. An tidak melihat kamu berada dalam sebuah dilema, tidak. Kamu hanya mungkin sedang merasa khawatir ketika kamu melakukan sesuatu itu tidak sesuai atau itu akan menimbulkan keadaan yang mungkin semakin tidak kamu inginkan atau sesuatu yang mungkin membuat kamu merasa salah langkah gitu ya. Kamu adalah The Magician. Jadi 7 hari ke depan coba kamu rest ya. Kamu istirahat karena Four of Swords juga berbicara tentang istirahat. Energi yang berbicara tentang recharge. Bagaimana kamu merecharge diri kamu sendiri dengan posisi The Hanged Man ini ya. Bergantung atau tergantung gitu ya. Tergantung dalam sebuah keadaan yang mungkin tidak kamu inginkan.
Tapi kamu bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan review, dan juga bisa mengembangkan rencana-rencana kamu dari evaluasi tersebut. Karena you are the magician. Bisa juga ini berhubungan dengan pekerjaan, ya. Walaupun lebih condong kepada relationship, lebih ke arah romantis ya mungkin ya. Ini bukan situasi yang kacau, bukan situasi yang urgent gitu, tidak ya. Kamu masih berada dalam posisi jeda yang masih bisa diperbaiki. 7 hari ke depan, rasa outcome-nya tidak mengecewakan ya. Dengan 4 of Wands dan 9 of Cups di sini ada outcome yang positif yang mungkin akan terjadi di dalam minggu kamu nanti. Karena 9 of Cups bicara tentang kartu keinginan. Bagaimana keinginan-keinginan kamu bisa kamu rasakan atau setidaknya kamu lihat potensinya ya untuk memberikan kebahagiaan kepada kamu. Dan 4 of Wands adalah energi kestabilan. Bisa merupakan energi selebrasi, perayaan ya, kesuksesan. Karena di sini di bawahnya ada 9 of Cups, kartu keinginan. Jadi apapun itu yang kamu usahakan, yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan, jangan berhenti sampai di energi 8 of Swords ini ya. Karena kamu punya optimisme di awal. Kemudian jangan jadi padam karena ada posisi jeda ini, kemudian kamu menjadi padam dan merasa lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada serba salah gitu ya. Jangan. Karena ketika kamu tidak melakukan apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Bisa jadi ini adalah sebuah strategi ketika kamu tidak melakukan apa-apa ya. Tetapi energi di sini ini bukan sebuah strategi, tetapi sebuah ketakutan. Jadi rasa apa yang kira-kira bisa kamu lakukan dengan 4 of Swords di sini, luangkan waktu kamu untuk mengumpulkan pengetahuan, informasi ya. Lalu juga strategi. Setelah kamu mengevaluasi, setelah kamu mereview keadaan dan situasi. 7 hari ke depan ada sebuah hal yang harus kamu usahakan untuk dapat mencapai ke kartu keinginan ini, mencapai kepada 9 of Cups kamu, mencapai kepada 4 of Wands kamu, ada kestabilan di sana dengan hal yang bisa membahagiakan diri kamu, oke? Jangan berhenti ketika kamu merasa berbeban ya, tapi ambillah waktu pause untuk berpikir bagaimana caranya melompati, make a leap untuk sampai ke 9 of Cups kamu. Oke, kita akan lihat sekarang dari oracle-nya. Dari Moonology, kamu mendapatkan expect powerful change. Wow, new moon eclipse. Akan ada sebuah perubahan. Ya, perubahan ketika kamu mencoba untuk memikirkan yang harus kamu lakukan, yang harus kamu ambil tindakannya ya. But expect powerful change. Akan ada powerful change juga yang nanti akan membantu kamu untuk merubah keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu menjadi sesuai dengan tujuan kamu. Expect powerful change ya. Selalu berharap sesuatu yang terbaik. Jangan berharap hal yang terburuk. No. Berharaplah hal-hal yang terbaik akan terjadi kepada kamu. That's why kamu diminta untuk expect powerful change, berharap tentang suatu perubahan yang kuat akan terjadi. Dan di 7 hari ke depan, semoga hal itu dapat terjadi dan membimbing kamu kepada 9 of Cups ini ya. Lalu dari Angel and Ancestors, kamu mendapatkan Sun. See, enjoy, success, and happiness. Wow. 7 days ahead. Ada sesuatu yang akan membuat kamu bahagia. Dengan 9 of Cups ada selebrasi yang tadi rasa ya. Ada perayaan. Mungkin 7 hari ke depan kamu akan jadian sama seseorang gebetan kamu. 7 hari ke depan mungkin kamu bisa bersama dengan crush kamu ya. Who knows? Karena itu memberikan kebahagiaan, feeling akan kesuksesan di dalam diri kamu. Mungkin 7 hari ke depan kamu akan mendapatkan cara, mendapatkan strategi bagaimana supaya kamu dapat menaklukkan dirinya.
Bagaimana supaya kamu bisa bersama dengan dirinya, ya? Who knows? Karena di sini ada selebrasi dengan Four of Wands, ya kan? Yang berhubungan dengan relationship, juga Nine of Cups di sini. Dan melihat bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang terasa seperti guidance menuju keberhasilan. The Sun, kamu juga akan mendapatkan pencerahan tentang hal yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Karena dengan Eight of Swords di sini kamu sangat terlihat kebingungan. Apa ya yang harus gue lakuin gitu ya? Untuk dapetin dia mungkin gitu ya. Apa yang harus gue lakuin ya supaya bisa bersama dengan dia? Apa yang bisa gue lakuin ya supaya gue dapat project itu? Mungkin ketika ini berbicara tentang project ataupun pekerjaan ya. Jadi, merasa 7 hari ke depan kamu akan diberikan sesuatu yang terlihat sangat dinamis ya, nggak flat gitu ya. Because life is never flat ya kan. Jadi kamu akan diberikan naik turun gitu. Perasaan seperti itu 7 hari ke depan. Yang mungkin akan berakhir pada sebuah keberhasilan. Amin. Dan dari Angel Answers kamu mendapatkan within the next few months. Wow, ini seperti konfirmasi bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan within the next few months, dalam beberapa bulan ke depan. Apakah itu? Apabila itu berbicara tentang relationship, mungkin beberapa bulan ke depan kamu akan jadian sama seseorang yang benar-benar kamu harapkan. Atau kamu akan bersama dengan crush kamu gitu ya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan setelah beban yang mungkin kamu rasakan ini. Atau dalam beberapa bulan ke depan mungkin kamu bisa menangani proyek yang sangat kamu inginkan. Dalam beberapa bulan ke depan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat kamu inginkan. Ya, why not? Karena ini bisa mengenai apapun, walaupun An merasa sebagian besar happy souls ini lebih condong kepada relationship. Well, ini adalah bacaan untuk kamu, pile 3. Apapun yang menjadi hasilnya, itu adalah keputusan kamu. Dan semoga ini dapat membantu happy souls dan viewers semua untuk menjalani hari-hari di 7 hari ke depan nanti. Dan semoga menghasilkan sesuatu yang benar-benar happy souls dan viewers harapkan. Oke? Terima kasih untuk happy souls dan viewers semua yang sudah menonton. Untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share. Dan menjadi happy soul stripes. Okay? You are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya!